Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala rahmatnya, kasih sayangnya yang selalu terlimpahkan kepada kita hamba-hambanya. Semoga kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat, rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala ini, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong kepada umatnya yang dicintai, yang selalu melestarikan, menjaga, mengikuti sunnah-sunnahnya. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kemarin kita membahas tentang bagaimana hakikat orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis. Hadisnya dalam Sahih Bukhari, bahwasanya Nabi Muhammad SAW meriwayatkan hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma taqarraba ilayya abdi bimisli adai ma iftaradtu alaihi." Tidaklah hambaku ini melakukan sesuatu yang menjadikan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku mengumumkan perang dengannya. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih atau yang paling aku cintai, yaitu dari apa-apa mimma iftaradtu alaihi, yang aku wajibkan kepadanya. Maka kita mengambil kesimpulan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala, utamanya pokoknya adalah menjalankan kewajiban yang dibebankan kepada kita, ketaatan, ibadah yang wajib terutama. Kalau ingin mendekatkan diri lagi, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku ini mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku sudah mencintainya, mencintai hambaku ini, maka aku menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan penglihatannya yang dengannya dia melihat. Wa yadahul lati yabtishu biha, dan tangannya yang dengannya dia memegang, menyentuh. Wa rijlahul lati yamshi biha, dan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Wa in sa'alani la'utiyannah, kalau dia minta kepadaku, orang yang sudah dicintai oleh Allah, sudah menjadi wali Allah, sudah dekat dengan Allah. Wa in sa'alani la'utiyannah, kalau dia minta kepadaku niscaya pasti aku kabulkan. Wala in ista'adzani la'u'idzannahu,
Kalau dia minta pertolongan, perlindungan kepadaku, maka aku pasti akan melindunginya. Kita akan membahas ujungnya, yaitu hasil nikmat dari orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis tadi digambarkan orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan kewajibannya, perintah yang utama, yang wajib. Ditambah lagi kalau ingin tambah dekat, tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan amalan-amalan sunnahnya. Berarti tidak ada amalan yang dikarang-karang. Jadi kalau ada orang yang mengatakan untuk bisa menjadi wali harus bertapa dulu, harus melakukan ritual tertentu, nggak ada kalau itu di luar syariat Islam. Karena wali Allah ini cuman dua itu saja. Dia beriman, bertakwa, menjalankan perintah yang wajib, kalau ingin ditambah yang sunnah, nggak ada yang lain. Maka hasil yang dia dapatkan, maka dia melihat dengan apa yang ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mau melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mendengar dengan apa yang ingin didengar sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam bahasa Arab ma'iyah. Allah Subhanahu wa ta'ala membersamainya ketika dalam keadaan apapun, dimanapun dia mendengar, dia melihat, dia berjalan, bahkan dia berbicara, itu mengikuti apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka senantiasa mendapat perlindungan, mendapat pertolongan, mendapat bimbingan, maka dia tidak akan keluar dari jalur yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan melenceng, tidak akan sesat, tidak akan menjadi orang-orang yang membangkang atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara ciri-ciri orang yang mendapat karunia ini, ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dalam peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat At-Taubah ayat 40. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kalian tidak mau menolong Nabi Muhammad SAW, maka Allah yang menolongnya. Karena dia orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Id akhrajahul ladzina kafaru saniyasnaini idhuma fil ghar. Ketika dia diusir dari Mekah, orang-orang kafir Quraisy, dia berdua saniyasnaini, dua orang dengan Abu Bakar As-Siddiq. Idhuma fil ghar, ketika keduanya berada di Gua Thaur. Ketika yang mengepung mereka, yang mencari mereka sudah berada di mulut gua, dan keduanya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq di bawahnya. Jadi kalau orang kafir Quraisy itu menengok ke bawah, pasti ketahuan ada Nabi Muhammad SAW di situ. Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah gemetar, ketakutan. Ya Rasulullah, ini kalau mereka nengok kakinya saja ketahuan kita, ketangkap. Tapi Nabi Muhammad SAW merasa orang yang selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala bersama, karena memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, Allah membersamai mereka. Id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika itu Nabi Muhammad SAW menenangkan Abu Bakar As-Siddiq, berkata, jangan sedih, jangan takut,
Sesungguhnya Allah bersama kita. Orang yang merasa selalu diawasi oleh Allah, mengikuti perintah Allah, menjalankan kewajibannya, fardunya, menambah dengan amalan sunnahnya, apapun yang akan terjadi tidak akan merisaukannya. Apalagi dia berjuang di jalan Allah, gak peduli seberapa besarnya bahaya yang dia hadapi, dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Bagaimana kelanjutannya? Fa anzalallahu sakinatahu alaihi, maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya. Wa ayyadahu bijunudil lam tarawha, dan Allah menguatkannya dengan bala tentara yang tidak mereka lihat. Para malaikatnya melindungi. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla, dan menjadikan kalimat orang-orang yang kafir itu rendah di bawah. Wa kalimatullahi hiyal ulya, dan kalimat Allah, kalimat tauhid adalah yang tinggi, tidak ada yang lebih tinggi lagi. Wallahu azizun hakim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha perkasa, Maha bijaksana. Contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua bisa menjadi orang-orang yang dibersamai, ditolong, dilindungi, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ayat dalam surat Al-Ankabut ayat 69 disebutkan kalau orang itu berjihad. Ini kita ambil ayat-ayat terakhir dari surat Al-Ankabut, ini ayat terakhirnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berjihad fina, di jalan kami, fi sabilillah, lanahdiyannahum subulana, akan kami berikan petunjuk, kami tunjukkan mereka jalan-jalan menuju kami. Jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala banyak cara ketaatan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang senangnya ibadah, sholat qiyamul lail, sholat wajibnya dia penuhi, sholat sunnahnya dia rajin, sholat tahajudnya. Ada yang rajin untuk bangun malam, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sang penciptanya, bermunajat di keheningan malam. Ada yang rajin seperti itu, mendapat ketenangan dengan hal itu. Salah satu jalan mendekatkan diri kepada Allah. Subulana, jalannya banyak. Ada yang dengan bersedekah, rajin bersedekah, menyumbang masjid, membangun masjid, menyumbang panti asuhan. Ada yang seperti sahabat Utsman bin Affan, ada yang seperti Abdurrahman bin Auf, orang-orang kaya yang menggunakan hartanya untuk jihad fisabilillah. Ada yang dengan ilmunya, kecerdasannya, seperti Abdullah bin Abbas, mempelajari ilmu, menjelaskannya, mendakwahkannya, mengajarkan kepada orang yang banyak. Ada yang dengan kekuatannya, keberaniannya, seperti Khalid bin Walid, menjadi pejuang kancah di medan pertempuran, berjihad fisabilillah dengan tenaganya, dengan berperang di jalan Allah. Ada banyak jalan-jalan. Lalu orang-orang seperti ini, wa innallaha la ma'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang berbuat baik, apapun kebaikan itu. Salatnya, ada yang mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat. Banyak sholat sunnahnya, rajin sholat tahajudnya, rajin sholat duhanya, sholat sunnah rawatibnya. Ada dengan cara puasa, rajin puasanya, puasa sunnah, puasa Senin Kamisnya, puasa Dawudnya, puasa Ayyamul Bidnya. Ada tadi yang dengan sedekahnya, ada dengan tenaganya, fikirannya, kecerdasannya.
orang-orang seperti ini Allah membersamai mereka, melindungi, membimbing, mengayomi, membela mereka. Ini akhir tadi surat Al-Ankabut ayat 69. Akhir surat An-Nahl, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Hampir sama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan, orang yang muhsin. Nah, banyak ayat-ayat yang lain. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Dengan kesabarannya, dengan ketekunannya. Maka ya contohnya para nabi dan rasul. Nabi Musa alaihissalam yang dia lawan adalah Fir'aun, bala tentaranya yang kuat, lengkap senjatanya. Nabi Musa tidak diperintahkan untuk memeranginya, tidak ada perang melawan Fir'aun. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan umatnya dari kedzaliman dari Fir'aun, penjajahan Fir'aun. Hanya diperintahkan untuk membawa pergi umatnya di malam hari. Gak tahu mau kemana, pokoknya diarahkan ke Laut Merah. Tapi karena tekadnya yang kuat, istiqomah di jalan Allah, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa was-was. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 62 disebutkan, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali kita tidak akan kalah. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku, ada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang akan memberi petunjuk. Enggak usah bingung. Karena mereka sudah melihat kaumnya Nabi Musa. Makanya mayoritas cerita di dalam Al-Qur'an adalah tentang Bani Israel, kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Karena masalah dengan orang ini, dengan kaum ini nggak ada selesainya, bahkan sampai hari kiamat, sampai sekarang. Orang Yahudi ketika dibawa diselamatkan oleh Nabi Musa, mereka sudah mendekati Laut Merah itu, mereka bingung, ini kemana lagi kita wahai Musa? Di belakang tentara Fir'aun sudah mengejar, di depan kita lautan. Bingung, tapi dengan ketenangannya Nabi Musa berkata, inna ma'iya rabbi sayahdin. Sungguhnya aku, Tuhanku bersamaku. Dia yang akan menunjukkan jalan keluarnya. Gak usah bingung. Maka Nabi Musa diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Terbelah lautan. Selamat. Begitu juga di awal dia ketika mendatangi Fir'aun dengan Nabi Harun alaihissalam. Manusia yang paling bengis ini Fir'aun, paling kejam di zamannya, paling durhaka, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nabi Musa tanpa senjata apapun, tanpa bekal pendukung apapun, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdua dengan Nabi Harun untuk mendakwahinya menghadapi Fir'aun yang begitu bengis kejamnya, kekuatannya banyak, pendukungnya banyak. Maka takut Nabi Musa, punya perasaan takut. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 46, qala la takhafa. Wahai kalian berdua, Nabi Musa dan Nabi Harun, jangan kalian takut berdua. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Aku selalu bersama kalian berdua. Aku mendengar apa yang kalian dengar, aku melihat apa yang kalian lihat. Kalau Allah yang sudah membimbing, enggak ada yang perlu ditakutkan. Nah, inilah orang yang selalu mengikuti perintah Allah, mengikuti aturan Allah, menjalankan syariat Allah, mengikuti hukum Allah Subhanahu wa taala, maka semua yang berat menjadi ringan. Semua kesedihan, semua rasa takut menjadi hilang. Semua yang berat diserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
orang yang sudah mencapai tingkatan seperti ini, maka dia mendapatkan manisnya keimanan, indahnya, lezatnya menjadi orang-orang yang beriman. Kemudian puncak, kemarin kan kita membahas bahwasannya hidayah yang paling tinggi, kemarin kita urutkan 1 sampai 10, yang paling tinggi hidayah itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hanya sekedar tahu tapi tidak mau mengikutinya. Kemudian dia mampu tapi belum juga. Baru ketiga yang pengen, sudah tahu, sudah mampu, baru pengen tapi belum melaksanakan. Yang keempat, baru dia melaksanakan walaupun belum konsisten. Kelima, sudah konsisten tapi belum tepat waktunya. Dan seterusnya sampai puncaknya hidayah yang tertinggi adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang beribadah dengan rasa cinta, maka semua yang dia miliki siap dia korbankan untuk zat yang dicintai. Semuanya tidak akan bisa menghalanginya untuk mendekatkan diri kepada yang dia cintai. Itu puncak hidayah. Demikian juga balik lagi hubungannya. Puncak rasa cinta seseorang kepada Tuhannya adalah menghamba, tunduk, patuh, taat, merendahkan diri, menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita Muhammad SAW, makhluk yang paling mulia ini, manusia yang paling mulia ini, panutan kita ini, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diunggulkan, ditinggikan derajatnya, dimuliakan, tapi dengan kata-kata hamba, abdun. Prestasi yang pertama Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang mendakwahkan agama kebenaran ini, agama Islam ini. Maka dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba ketika mendakwahkan dan berdoa, sedang ibadah, sedang sholat tapi dalam keadaan berdiri. Inilah dari asbabun nuzulnya ketika Nabi Muhammad SAW terlunta-lunta di Mekah. Ini sebelum Isra dan Mi'raj. Pemeluk orang-orang mukmin sedikit di Mekah, tidak bisa berkembang. Sudah meninggal Abu Thalib, pamannya yang selalu melindunginya, Khadijah radhiyallahu anha istrinya. Lalu dia ingin berdakwah ke Taif. Sampai di Taif ternyata bukan sambutan yang dia dapatkan, bukan disambut dengan kemeriahan beriman, malah dilempari dengan batu, diejek, dihinakan, dikerahkan orang-orang kaya itu menyuruh budaknya, menyuruh anak-anak kecil untuk melempari Nabi Muhammad SAW dan mengejeknya dengan kata-kata yang tidak pantas. Nabi pulang dalam keadaan terluka. Maka di tengah perjalanan sebelum sampai ke Mekah, di suatu lembah, Nabi Muhammad SAW menunaikan sholat subuh. Nabi tidak tahu ketika sedang sholat subuh membaca ayat-ayat Al-Quran, ternyata yang mendengarkan bacaan Nabi Muhammad SAW adalah para golongan jin. Jadi mendakwahi manusia, nggak ada yang beriman. Ternyata yang datang kepada Nabi Muhammad SAW adalah dari bangsa jin. Nah, dalam surat Al-Ahqaf ayat 27 dan dalam surat Al-Jin ayat 19, wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Dan sesungguhnya ketika lamma qama abdullahi, ketika hamba Allah ini berdiri untuk sholat subuh,
Yad'uhu, berdoa kepadanya, membacakan ayat-ayat Al-Quran. Kadu yakununa alaihi libada, seakan-akan jin ini, bangsa jin ini berdesak-desakan, pengen mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini digambarkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 29. Wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni, ketika kami palingkan serombongan makhluk jin kepadamu ketika Nabi Muhammad SAW sedang sholat. Yastami'unal Qur'ana, mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Falamma hadaruhu, ketika mereka hadir, tadi digambarkan dalam surat Al-Jin, berdesak-desakan. Ketika mereka hadir di depan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad nggak tahu, nggak lihat. Qalu angsitu, jin yang datang itu, yang lainnya pada berdatangan bilang, diam, dengarkan. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mungdirin, ketika sudah selesai, mereka kembali kepada kaumnya memberi peringatan. Jin sekali didakwai oleh Nabi Muhammad SAW, padahal Nabi nggak tahu, nggak lihat. Nabi hanya sholat subuh, membaca ayat-ayat Al-Quran. Jin yang mendengarkan berombongan, berdesak-desakan, beriman langsung. Setelah beriman, langsung pulang kepada kaumnya, mendakwahkan kemuliaan orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kemuliaan yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW yang dibebani risalah kenabian, diangkat sebagai nabi dan rasul, diberikan kepadanya Al-Quran, kitab yang mulia ini. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang orang-orang kafir Quraisy yang mereka tinggi dalam bidang sastra, yang punya penyair-penyair yang mahir, yang pandai, yang cerdas. Mereka menuduh bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengarang Al-Quran ini, mengatakan Al-Quran ini hanya karangan buatan Nabi Muhammad SAW. Maka Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Baqarah ayat 23 dan 24. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, kalau kalian ragu-ragu atas kebenaran apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami, disebutnya sebagai hamba, padahal ini derajat yang paling mulia. Ketika kamu kalau masih ragu-ragu dengan kebenaran Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad SAW, ditantang. Tantangannya bukan satu lawan satu, satu lawan semua. Kalau kamu punya kenalan jin, panggil jin, panggil sesembahan, panggil seluruh teman-temanmu. Fa'tu bi suratim mim mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Maka datangkan satu surat saja, semisal Al-Quran, mim misli, semisalnya. Kalau nggak bisa yang panjang-panjang, yang pendek saja, sependek Al-Ikhlas, sependek Al-Kautsar, sependek Al-Asr wal Asri. Kalau bisa, wad'u syuhada'akum, dan panggil semua teman-temanmu, penolongmu, bukan satu lawan satu, semuanya. Min dunillah, tapi selain Allah. In kuntum shodiqin, kalau kalian benar mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah buatan Nabi Muhammad SAW. Maka di ayat berikutnya, fa illam taf'alu walan taf'alu, maka kalau kalian tidak bisa dan tidak akan bisa. Berapa ribu orang yang sudah meneliti, mempelajari Al-Quran. Ada orang orientalis, ada orang-orang yang mempelajari Al-Quran, dicari kelemahannya,
dicari cacatnya, dicari kesalahannya, nggak akan bisa ketemu sampai sekarang, sampai hari kiamat. Apalagi disuruh membuat yang sama, bukan satu lawan satu, satu lawan semua. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Kalau kalian tidak bisa dan tidak akan bisa. Fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Maka takutlah api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang kafir. Tadi sebagai hamba ketika berdiri sholat menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sebagai hamba yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an disebut bi abdi. Ala abdina. Kalau yang di surat Al-Jin tadi wa annahu lama qama abdullahi, ketika hamba Allah itu sedang berdiri berdoa sholat. Dan di sini surat Al-Baqarah ayat 23, ala abdina, kami turunkan kepada hamba kami Al-Quran. Dan yang paling dahsyat adalah di awal surat Al-Isra, ketika menceritakan Isra dan Mi'raj. Namanya surat Al-Isra, tapi pembahasan Isra dan Mi'raj hanya di ayat pertama saja. Ayat yang lainnya enggak ada yang membahas peristiwa Isra Mi'raj. Hanya dibahas di ayat pertama saja. Maka surat ini punya nama lain, namanya surat Bani Israil, karena banyak menceritakan tentang kisah Bani Israil. Ayat pertamanya, Subhanalladzi asra bi abdi. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Padahal dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah kedudukan Nabi Muhammad SAW yang paling tinggi. Ketika diantar, didampingi oleh malaikat Jibril Isra Mi'raj dari Masjidil Haram, lailam minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari, lailan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, didampingi malaikat Jibril. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, supaya kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat. Didampingi oleh malaikat Jibril. Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa naik ke langit yang ketujuh. Dari yang pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh, sampai Sidratul Muntaha. Selesai ketika Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat 5 waktu, malaikat Jibril tidak bisa mendampinginya. Berarti hanya antara Nabi Muhammad SAW langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang bisa lebih dekat dari itu, gak ada yang lebih tinggi dari itu. Tapi di sini disebut bi abdihi, memperjalankan hambanya. Makanya bagi kita yang ingin mempunyai tingkat derajat yang tinggi, yang ingin punya kedekatan, posisi terdekat dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjadi hamba. Subhanalladzi, maha suci Allah. Apa yang dibaca? Ketika apa kita membaca subhanallah? Ketika rukuk, ketika sujud. Maka posisi terdekat seorang hamba kepada Tuhannya ketika dia mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang paling diijabahi ketika orang itu sedang sujud, merendahkan dirinya serendah-rendahnya kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hamba-hamba Allah, mempunyai kedudukan yang paling mulia, yang paling tinggi. Apa nikmat,
apa kelebihan dari orang-orang yang sudah menjadi hamba. Sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala segala perlindungannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kalau kita mau menjadi hamba, dalam surat Al-Hijr ayat 42, inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku, laisa alaika sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Kamu setan enggak punya kekuatan untuk menggodanya. Kalau orang itu mau menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, setan tidak sanggup untuk menyesatkannya. Kalau orang itu istiqomah di jalan Allah, menjalankan perintahnya, yang kewajibannya ditambah yang sunnah-sunnahnya, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, setan enggak punya wewenang kekuasaan di situ. Setan hanya menggoda illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali orang-orang yang mengikutimu karena mereka orang-orang yang sesat, karena mereka menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka memperturutkan hawa nafsunya. Jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menjadi hamba dilindungi dari godaan setan, dari kekuasaan setan. Allah Subhanahu wa taala sangat lembut kepada hambanya dalam surat Asy-Syura ayat 19. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul azim. Allah Subhanahu wa taala maha lembut, sayang kepada hambanya. Bagaimana wujud sayang? Yarzuqu may yasha, Allah berikan rizki kepada yang Dia kehendaki. Wa huwal qawiyyul aziz, dialah Allah yang maha kuat, maha perkasa. Tadi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Diberi kelembutan, Allah maha lembut kepada hambanya, tidak akan menyengsarakannya. Maka di akhir hadis yang tadi kita bahas, kita kan hanya membahas ujung hadis itu. Apa sih yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya? Yaitu tadi, wa idza sa'ala la'utiyanna, wa idza sa'alani la'utiyanna. Kalau dia minta kepadaku, maka aku pasti akan memberinya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab, mengabulkan permintaan hambaku kalau dia minta kepadaku. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka jawablah panggilanku dan berimanlah kepadaku supaya mereka mendapat petunjuk. Wa idza sa'alaka ibadi, kalau hambaku bertanya kepadamu, kalau dia minta diberi. Kesalahan apapun kita kalau mau sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kembali tobat sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang dikecualikan, semua dosa diampuni kalau kita mau menjadi hamba. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah, ya ibadiyalladzi, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa semuanya kalau kita mau kembali menjadi hambanya total. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, kalau kita mau menjadi hamba Allah. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau kita mau menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara buah, di antara hasil, di antara kenikmatan kita menjadi hamba-hamba Allah, membuktikan rasa cinta kita
kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang-orang kafir yang menjadikan sesembahan selain Allah dicintainya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 165 disebutkan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan sesembahan selain Allah dan mereka mencintainya seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman bagaimana? Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Dan orang-orang yang beriman sangat cinta, lebih besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyaddu hubbal lillah. Kita kalau diberi, nggak usah mulu-mulu, disuruh tinggal di suatu rumah gratis tahun dengan segala fasilitasnya, itu kita akan cinta sama orang itu. Kita kepada Allah diberi segala nikmat, diberi kehidupan, diberi rizki, diberi kenikmatan, maka yang lebih kita cintai adalah Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi peringatan kepada kita ambil manfaatnya, menjadi hamba-hamba yang mau tunduk kepada Allah, yang mau taat, mencintai Allah. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.